Program Tasbih Idul Fitri kembali bersama saya, Adib Maskuri, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan materi yang saya sampaikan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wahai sahabat-sahabatku, wajib bagimu melakukan kejujuran, karena kejujuran ini akan menunjukkan, mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan ini akan mengarahkan dan menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah berfirman, diperintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur, Rasulullah menguatkan dengan hadisnya, jujurlah kamu, karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Orang yang jujur akan selalu berbuat baik. Begitu sebaliknya, al-kadzibu, kebohongan, akan mengarahkan seseorang untuk berpikir negatif, untuk selalu berbuat negatif, untuk selalu mengisi kehidupannya ini dengan nilai-nilai yang tidak bagus. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, kamu jujur, karena kejujuran ini akan mengajakmu kepada kebaikan. Setelah engkau berbuat baik, niscaya kebaikanmu tadi akan mengajakmu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dan pasti akan kita dapatkan ketika kita jujur bertakwa kepada Allah sebagai seorang mukmin dan muslim, dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaulan wa fi'lan wa takriran. Ucapan Rasulullah yang dalam bentuk hadis, matan hadis, wa fi'lan dalam bentuk sunnah Rasulullah, perbuatan Rasulullah, au takriran atau ketetapan Rasulullah ketika para sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah SAW terdiam maupun mendiamkan dan membenarkan. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aplikatif daripada jujur di dalam kehidupan ini, di dalam mencari rizki lebih khususnya, kita ambil contoh bagaimana jujur kita dalam berdagang. Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita berlaku jujur dalam berdagang. Ketika Rasulullah inspeksi ke pasar, Rasulullah melihat pedagang kurma. Kalau di Indonesia mungkin sembako, karena di Arab ini gandum dan kurma. Rasulullah bertanya kepada penjual gandum dan penjual kurma tadi, apa yang kau jual? Saya jual kurma ya Rasulullah. Coba saya tengok kurmanya. Rasulullah melihat yang atasnya, manis, kering. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam kurma tadi. Ternyata di dalam kurma yang paling bawah itu banyak mengandung air, banyak gram air. Sehingga kurma yang di bawah ini menjadi berat. Tujuannya apa? Untuk membuat kurma ini di dalam timbangannya nanti menjadi lebih berat. Kata Rasulullah, ini perbuatan yang tidak baik, ini perbuatan salah, ini merugikan konsumen. Oleh karena itu, jangan kau lakukan perbuatan ini. Ini contoh dari Rasulullah SAW yang bentuk sunnah fi'liyah. Oleh karena itu, jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, contoh dari Rasulullah ini menginspirasi kepada kita bagaimana untuk meraih berkah rizki kita di dalam bulan Ramadan yang dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur. Dan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, Syawal, sampai nanti di bulan Ramadan setahun lagi, apakah kita sudah tuntas? Apakah kita sudah lulus
di dalam pendidikan bulan Ramadan ini dalam hal kejujuran kita, dalam hal melakukan tindak yang tidak baik itu kita hilangkan, dalam hal tidak jujur itu hilang dalam diri kita. Sehingga di bulan Ramadan 30 hari ini Allah didik kita untuk menjadi orang yang jujur, harus mengimplementasikan di dalam diri kita, di dalam perbuatan kita sehari-hari, di dalam berdagang kita harus jujur, di dalam menjabat kita harus jujur, di dalam menjadi guru misalkan harus jujur, kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, tidak hanya menjadikan mereka pintar, tetapi menjadikan mereka ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Murid-murid kita yang dididik dengan kejujuran tadi, insya Allah akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, contoh dari Rasulullah SAW ketika inspeksi di pasar tadi harusnya menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga kejujuran di dalam berdagang tadi akan memberikan keberkahan di dalam rizki yang kita terima. Ketika rizki itu berkah, insya Allah keluarga kita menjadi berkah, anak-anak kita menjadi solih dan solihah, diri kita juga akan menjadi berkah, lingkungan kita akan menjadi berkah, sahabat-sahabat kita akan menjadi berkah dengan pancaran daripada sifat jujur yang ada pada diri kita. Contoh yang real dalam kehidupan yang nyata, misalkan kemarin masuk di YouTube, masuk di internet, bagaimana kejadian jual beli, timbangannya diganjal, akhirnya ketahuan dan masuk di YouTube, masuk di internet, menjadi rame di pasar di Kota Batam. Juga dalam kehidupan sehari-hari kita tengok orang jualan ayam yang sudah mati, ayam yang masih hidup disembelih sama-sama dijual jadi satu. Juga di dalam orang menjual buah misalkan, buahnya dicampur, yang busuk-busuk dicampur yang bagus. Ketika jualan ditanya, ditawar, mana yang enak ini, yang atas yang enak. Begitu yang di bawah yang diciduk, ditimbang dengan harga yang sama, banyak yang busuk. Ini pelajaran yang diberikan Rasulullah SAW, memberikan pengertian kepada kita, jujurlah dalam mencari rizki. Rizki yang dicari tanpa kejujuran tidak akan memberikan berkah kita semua. Tetapi rizki cari dengan cara yang jujur, saya yakin dan pasti akan memberikan barokah kepada kita semuanya. Apalah gunanya mendapatkan harta yang banyak dan melimpah, tetapi dengan cara yang tidak jujur? Apalah gunanya anak-anak kita sekolahnya tinggi, pandai, ilmuwan, tetapi tidak jujur? Apalah gunanya kita jabatannya tinggi, mempunyai pangkat yang tinggi, tetapi dalam diri kita tidak ada kejujuran? Itu akan memberikan petaka bagi kita semuanya. Mungkin di dunia ini belum, nanti di akhirat ketika tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, mulut kita terkunci, semuanya akan menyaksikan kebohongan kita dan ketidakjujuran kita ketika hidup di dunia ini. Dan pada saat itu kita akan merasakan rugi, dan pada saat itu pula kita akan merasakan kita akan menanggung apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah pendengar dan pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, semoga di bulan Ramadan, di akhir Ramadan dan pasca Idul Fitri kali ini, semuanya akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi keteguhan dalam hati kita dan istiqomah untuk melaksanakan kejujuran itu
sebagaimana pendidikan Allah di bulan Ramadan 30 hari ini akan memberikan kekuatan pada diri kita. Tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri sesaat lagi.